3, 2, 1, open the door. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rizal dari kelas 9, murid dari SMP Muhammadiyah 7 program unggulan Colomadu akan membawakan podcast yang bertema disiplin dan bermartabat. Di sini kita akan ditemani oleh teman saya. Silakan masuk, Mas. Assalamualaikum, Mas. Salam. Silakan perkenalan, Mas. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari sekolah SMP Muhammadiyah 7 program unggulan Colomadu Kabupaten Karanganyar. Saya duduk di bangku SMP kelas 9. Nah, jadi pada kali ini saya akan bertanya kepada Mas Panji, apa maksud dari disiplin? Nah, jadi disiplin itu Mas. Berarti disiplin itu adalah kita patuh atau taat terhadap suatu peraturan. Nah, peraturan tersebutlah yang membuat kita bisa menjadi disiplin dan tertata dalam kehidupan kita. Nah, ya itu Mas yang saya. Nah, disiplin itu kan ada bermacam-macam. Menurut Mas Panji, apa saja macam-macam disiplin itu? Nah, sebenarnya tuh disiplin itu ada banyak ya Mas Rizal. Nah, tapi saya mempunyai 3 pendapat dalam disiplin ini. Nah, yang pertama itu soal waktu, yang kedua soal ibadah, dan yang ketiga soal bermasyarakat. Nah, itu yang saya tahu Mas Rizal. Nah, dan bagaimana menurut Mas Panji tentang martabat? Nah, jadi martabat itu berasal dari kata martabat yang artinya itu dapat menyatakan suatu keberadaan pengalaman ataupun pengertian dinamis lainnya. Hakikat hidup bermartabat itu yang pertama itu hidup adalah ibadah. Nah, yang kedua hidup adalah ujian. Yang ketiga hidup hanyalah sementara, dan yang terakhir adalah kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan kita di dunia ini. Nah, dalilnya yaitu Quran surat Al-Insyirah ayat 7 dengan arti, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lainnya. Nah, kalau boleh tahu contoh perilaku disiplin dan bermartabat dalam kehidupan sehari-hari itu apa, Mas Panji? Jadi contoh perilaku disiplin dan martabat dalam kehidupan sehari-hari itu ya ada 3 contoh, dan dalam 3 contoh itu ada perilaku sendiri yang harus kita terapkan pada kesehariannya. Nah, yang pertama itu disiplin dalam bermasyarakat. Disiplin dalam bermasyarakat karena kita masih pelajar, jadi kita pasti menerapkannya di saat kita sekolah. Nah, contohnya kita di sekolah kita datang tepat waktu, tidak menunda-nunda pekerjaan rumah atau PR yang diberikan oleh guru. Nah, dan tidak melanggar aturan-aturan yang ada di sekolah. Yang kedua adalah kedisiplinan waktu. Nah, tentunya saat kita di rumah kita bisa memplanning waktu kita agar kita bisa menjadi lebih baik dan bisa menata apa saja yang ingin kita lakukan ke depannya. Nah, yang ketiga adalah waktu ibadah, disiplin dalam ibadah. Nah, jadi kita tidak telat dalam ibadah, tidak menunda-nunda ibadah walaupun kita sedang mengerjakan sesuatu apapun, kita jangan menunda-nunda ibadah. Nah, menurut saya gitu Mas Rizal. Oh, jadi begitu Mas Panji, contoh perilaku disiplin dan bermartabat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari apa hikmah dari semua itu? Ya, jadi hikmahnya itu sebenarnya banyak. Nah, salah satu contohnya yang pertama itu menjadikan semua kegiatan kita teratur. Nah, jadi apa-apa yang kita lakukan itu bisa tertata dengan baik. Nah, gitu. Yang kedua, kita itu dapat selalu menghargai waktu. Kita tidak menyia-nyiakan waktu, dan bahkan kita bersyukur atas waktu yang telah diberikan Allah kepada kita, gitu kan. Dan berusaha tidak menyia-nyiakan waktu dalam kesempatan, dan kemudian juga dapat menumbuhkan sikap percaya diri kita.
dan menumbuhkan ketenangan, tidak buru-buru saat kita melakukan sesuatu hal karena kita yang pertama tidak menyia-nyiakan waktu itu. Nah, jadi kita tidak terburu-buru dalam mengerjakan suatu hal gitu kan. Dalam bertindak suatu hal mungkin itu Mas Rizal hikmah dari berperilaku disiplin dan bermartabat menurut saya. Iya, terima kasih ya Mas Panji. Ya, sama-sama. Wah, terima kasih ya Mas Panji atas kehadirannya. Lain kali datang lagi ya. Wah, iya Mas, terima kasih. Saya juga terima kasih karena ya saya sangat beruntung kali bisa hadir di podcast jenengan ini. Makasih Mas. Ya, sama-sama. Nah, jadi guys, kita dapat simpulkan bahwa sangat penting kita memahami materi kedisiplinan tersebut. Karena tentu kehidupan kita harus teratur dan didisiplinkan oleh aturan, dan kita pun harus taat dan patuh pada aturan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.